Baik, kita ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dengan mata kuliah manajemen risiko MA 206. Hari ini kita akan mengambil judul tentang kuliah ke-6 tentang strategi mitigasi risiko dalam bisnis bersama saya, Beni Wicaksono. Email saya beni.wicaksono@saunggul.co.id dan email pribadi saya benibicak@gmail.com. Pertemuan ke-6 ini mengambil judul strategi mitigasi risiko dalam bisnis. Modul ini bertujuan untuk membekali mahasiswa eh, itu membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, ya, mengevaluasi dan menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko. Ini tahapan yang berkelanjutan, ya. Setelah kita identifikasi risiko, kita kemudian bisa mengukur. Yang ketiga, melakukan analisis, kemudian melakukan prioritisasi, ya, dalam pengambilan keputusan. Nah, kita tahap ini kita bicara tentang bagaimana strategi mitigasinya. Setelah ketemu risikonya seperti apa, bagaimana lakukan mitigasi. Strategi ini sangat penting menjaga kelangsungan bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Eh, kita pahami bersama bahwa membahas strategi utama, yang pertama tentang penghindaran risiko, yang kedua pengurangan risiko, yang ketiga adalah pembagian risiko, dan terakhir retensi dari risiko itu sendiri. Tujuan pembelajarannya adalah memahami teori dan penerapannya, identifikasi teknis mitigasinya, pengembangan dana mitigasinya, dan yang keempat evaluasi efektivitas strategi. Nah, mari kita bahas satu-satu. Bagaimana penghindaran risiko? Penghindaran risiko definisinya adalah proses menghilangkan risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang membawa risiko tersebut. Pokoknya menghindar, ya. Jangan dekat-dekat, jangan ikut-ikutan, dan seterusnya. Tekniknya bagaimana? Strategis untuk menghindari proyek atau pasar yang dianggap terlalu berisiko, implementasi kebijakan mencegah perilaku atau tindakan berisiko. Contohnya bagaimana? Perusahaan yang tidak memasuki pasar baru karena ketidakstabilan politik di negara tersebut. Pro kontranya biasanya kelebihannya penghambusan total, risiko tertentu, kekurangannya potensi hilangnya peluang dan keunggulan kompetitif kita, gitu ya, karena kita nggak berani bersaing dengan yang lain. Aplikasi pengendalian risiko dalam bisnis, contoh penerapannya, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk tidak memasuki yang berkelola untuk menghindari risiko keuangan dan operasional terkait. Strategi hindaran ini dapat mencakup penghentian lini produk yang berisiko, tidak aktivitas bisnis tertentu, atau tidak terlibat dalam proyek dengan ketidakpastian tinggi. Pertimbangannya penting untuk menimbang potensi keuntungan yang hilang akibat menghindari risiko ini, gitu ya. Plusnya di situ. Setelah kita menghindari, yang kedua pengurangan. Ya, kita tidak menghindari, tetap masuk, tapi dikurangi. Pengurangan risiko adalah strategi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak suatu risiko. Tekniknya bagaimana? Melakukan optimalisasi proses, latihan karyawan, dan implementasi teknologi untuk mendeteksi dan memitigasi risiko. Contohnya, memasang sistem pencegahan kebakaran di pabrik. Pro kontranya, kelebihannya mengurangi dampak dari kejadian risiko. Kekurangannya potensi biaya implementasi tinggi. Nah, ini banyak sekali nih pengurangan risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain. Karena apa? Ini biasanya dipakai untuk tetap mengambil risiko meskipun terbatas, tapi kita punya opportunity memperoleh keuntungan. Yang ketiga, aplikasi pengurangan risiko dalam bisnis. Identifikasi area risiko, menganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap risiko. Yang kedua, implementasi langkah-langkahnya. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Ini pengurangan risiko itu memang prosesnya cukup panjang, ya. Kita harus tahu betul sampai di mana identifikasinya, implementasinya juga jelas, pelatihan karyawan jelas, evaluasi dan penyesuaian juga harus jelas. Nah, yang ketiga pembagian risiko. Kita bagi, ya. Satu tadi dihindari, yang kedua kita kurangi, yang ketiga dibagi. Bagaimana definisinya? Risiko strategi untuk mendistribusikan risiko ke banyak pihak untuk meminimalkan dampak terhadap satu entitas. Teknisnya asuransi, outsourcing, joint venture, untuk berbagi risiko. Kalau di perbankan ada kredit sindikasi, ya. Contohnya perusahaan membeli asuransi tanggung jawab dunia maya untuk memitigasi dampak pelanggaran data.
atau peluncuran satelit gitu ya, karena biayanya mahal ya. Kalau terjadi apa-apa, kerugiannya akan bisa besar. Makanya dipikul rame-rame gitu ya. Pro kontranya kelebihan mengurangi beban risiko tertentu, mungkin kekurangannya kemungkinan tergantung pada pihak ketiga gitu ya. Dan opportunity pendapatan jadi berkurang. Nah, itu mengenai risikonya. Aplikasi pembagian risiko dalam bisnis biasanya bisa dilakukan dalam asuransi, memberi polis, menutup kerugian-kerugian asuransi besar atau aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan tertentu, patungan dengan berbagai macam, kalau terutama beroperasi di mancanegara ya, kontrak dan klausula, ini menggunakan kontrak dengan klausula yang membebankan risiko tertentu kepada pihak lain. Retensi risiko atau risk acceptance. Definisi ini adalah strategi menerima risiko dan penganggaran potensi kerugian. Tekniknya adalah asuransi diri, perencanaan kontingensi, dan menentukan tingkat toleransi risiko organisasi. Contohnya perusahaan menahan risiko operasional kecil dan menyisihkan dana. Pro kontranya adalah kelebihan kontrolnya itu langsung atas nama manajemen risiko. Kekurangannya beban keuangan jika terjadi risiko, risikonya akan signifikan. Berikutnya aplikasi retensi risiko dalam bisnis. Eh, Dalam bisnis biasanya kita lakukan identifikasi risiko kecil dulu, penyisian dana cadangan, asuransi diri, evaluasi yang berkelanjutan ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi dengan clear dulu, sebelum melakukan retensi dari risiko ini. Penyisian dana cadangan harus mampu ya, mencadangkan duitnya cukup nih kalau ada terjadi apa-apa. Asuransi diri, kalau ada terjadi apa-apa, evaluasi berkelanjutan, jangan lupa. Mengintegrasikan konsep dalam kerangka manajemen risiko. Setelah lakukan investigasi, dilakukan penilaian, direncanakan respon risikonya seperti apa, dan kemudian melakukan implementasi dan pemantauannya. Nah, ini adalah studi kasus penghindaran pengelolaan risiko mengenai bidang keuangan misalkan ya, lembaga keuangan memutuskan untuk tidak berinvestasi pada derivatif berisiko tinggi untuk menghindari potensi kerugian. Pengurangan risiko dalam layanan kesehatan, rumah sakit menerapkan catatan kesehatan elektronik atau IAR, elektronik apa namanya recordnya ya, health record untuk mengurangi risiko kesalahan medis dan meningkatkan keamanan pasien. Pada case penghindaran risiko di bidang keuangan, karena Anda tidak bermain derivatif, maka potensi keuntungan untuk memperoleh keuntungan dari derivatif menjadi hilang. Tapi Anda bermain aman, gitu, tergantung bagaimana ekspektasinya. Studi kasus berikutnya pembagian dan retensi risiko. Pembagian risiko dalam logistik, retensi risiko di retail. Perusahaan logistik bermitra dengan perusahaan lain untuk berbagi risiko yang terkait dengan pelayanan internasional, termasuk cuaca buruk dan keterlambatan pengiriman. Retensi risiko di retail, rantai retail mempertahankan risiko rantai pasokan tertentu dan menyisihkan dana darurat untuk mengatasi potensi gangguan kecil dalam operasi sehari-hari. Nah, kegiatan kelas ini bisa nanti dilakukan ya ketika kita ketemu, diskusi kelompok, analisis skenario, makalah penelitian, presentasi ini juga bisa kita lakukan. Sebagai kesimpulan, pada akhir minggu 6 ini mahasiswa diharapkan memiliki ya, pemahaman yang kuat tentang berbagai strategi mitigasi risiko dan mampu menerapkan secara efektif dalam beragam konteks bisnis. Pengetahuan ini penting untuk mengembangkan rencana manajemen risiko yang kuat yang melindungi organisasi dan potensi ancaman dan menjamin kelangsungan bisnis dengan menguasai strategi penghindaran, pengurangan, pembagian, risiko. Saya ulang lagi ya, penghindaran apa yang biasa dilakukan. Satu, orang itu jenis bisnisnya adalah tidak mau ikut-ikutan. Contoh di perbankan. Perbankan itu dikenal ada bank yang berorientasi pada corporate. Kalau Anda kekuatannya pada komersial ataupun retail, maka Anda hindari corporate. Kita baru saja mendengar nih case-nya Bank BSI, di mana baru saja menjadi Bank Persero, di mana di situ ditetapkan oleh Danantara bahwa BSI itu main di consumer banking, gitu ya. Artinya apa? Ya boleh ada exposure corporate-nya, tapi ya nggak besar. Beda dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah all segment bank gitu ya. Jadi dia akan kuat di corporate-nya, di menengahnya kuat, di retail-nya kuat, di consumer juga kuat gitu ya. Nah, bagi yang tidak ditetapkan fokusnya maka dihindari gitu. Nah, itu penghindaran maknanya begitu. Atau mungkin di pabrik Anda tidak cukup kemampuan untuk memproduksi barang-barang tertentu ya jangan dihindari aja kan. Wah Pak sayang ini Pak, kita ada potensi pendapatan ya, manajemen risikonya jangan penghindaran, pakai pengurangan. Pengurangan maksudnya apa?
ya dikurangi lah. Ya, tapi kita tetap main tapi dikurangi. Caranya kurangi bagaimana? Ya dengan prosedur yang kuat, dengan tambahan orang, dengan mesin yang canggih dan seterusnya itu dikurangi risikonya. Dibagi bagaimana? Dibagi itu maksudnya kita berikan bagian sebagian di kita, jadi kita tidak telan semua risikonya, kita bagi kepada yang lain, pada mitra atau pada apa, sehingga kalau terjadi apa-apa kita nggak sendirian gitu. Nah, yang terakhir retensi risiko. Ini kita memang tahan risikonya, kita telan risikonya. Karena kita tahu ya, kita mampu mengatasinya, maka kita tahan aja risikonya. Nah, waktu kapan kita memilih, ya balik lagi pada tujuan perusahaan itu seperti apa. Jadi mahasiswa akan siap menghadapi tantangan manajemen risiko di dunia bisnis yang dinamis, gitu ya. Kita berharap dengan Anda memahami pemahaman ini, nanti di dalam kuliah kita akan berikan penugasan buku-buku apa yang akan kita pakai. Ini bacaan yang direkomendasi ya, masih sama dengan beberapa dengan yang lalu, khususnya mengenai prinsip manajemen risiko dan asuransi. Yang kedua, manajemen risiko keuangan ini ini baru nih, Steve L. Allen ya, panduan praktis mengelola risiko pasar dan kredit. Yang ketiga, opsi kontrak berjangka derivatif dan sebagainya dari John C. Hull, bab yang berfokus pada penggunaan derivatif. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kuliah mendatang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.